Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Jadi konten kita kali ini, kita akan ngebahas bersama-sama bagaimana cara setting thermal overload relay dan bagaimana cara menentukan thermal overload relay-nya, atau bagaimana memilih thermal overload relay yang pas untuk motor 3 pas. Bisa dipahami ya, ini beda ya cara setting dan cara memilih thermal overload relay-nya. Nah, jadi teman-teman, saya punya trik cepat untuk teman-teman memilih thermal overload relay dan menentukan thermal overload relay ini. Seperti apa sih? Nah, sebelum saya ngelanjutin ke penjelasan yang lebih lanjutnya, saya ingin ngucapin ke teman-teman terlebih dahulu, kita minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Jika saya ada salah, mohon dimaafin ya. Teman-teman, di sini saya jelasin lagi ya bahwa thermal overload relay ini digunakan untuk pengaman motor listrik 3 pas ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kemudian di sini saya ingin ngenalin ke teman-teman, ini adalah nameplate. Kemudian ini adalah thermal overload relay. Jadi teman-teman, thermal overload relay ini dan kontaktor biasanya dikombinasikan ya. Jadi ada kontaktor, ada thermal overload relay-nya. Kontaktor buat apa sih bang? Kontaktor ini buat mutusin rangkaian dayanya atau memutusin sumber listrik yang masuk dan menjalankan motor listrik 3 pas lewat rangkaian kontrolnya. Bisa dipahami ya? Kemudian thermal overload relay ini sebagai pengamannya. Biasanya letaknya di bawah kontaktor teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah konduktor yang akan kita hubungkan ke kontaktor teman-teman ya. Nah, kemudian di sampingnya ini teman-teman bisa melihat ini adalah nameplate motor 3 pas. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya nameplate-nya. Nah, yang saya ingin jelasin ke teman-teman dalam menentukan atau cara setting thermal overload relay, kita harus melihat di ampere-nya teman-teman. Saya punya trik cepatnya sendiri, ini buat saya sendiri ya. Kemudian di sini ini adalah 5 ampere. Biasanya 5 ampere ini untuk men-setting thermal overload relay-nya, kita harus men-settingnya di bawah 5 ampere agar motor 3 pasnya ini aman teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jadi anggaplah teman-teman mempunyai motor listrik yang kapasitasnya 5 ampere, kita kalikan dengan kapasitas kW-nya. Misalnya gini ya, sorry bukan kita kalikan ya. Jadi 2,2 kW ini kita kalikan 2, maka dapatnya 4,4. Nah, setting thermal overload relay-nya ini cukup 4 saja. Kenapa demikian? Karena motor listrik 3 pas ini kapasitas maksimal ampernya itu 5 ampere. Tidak boleh kita setting di kapasitas melebihi batasnya teman-teman ya. Anggaplah kita setting 6 ampere, maka ketika terjadi beban lebih, motor 3 pasnya ini akan terbakar teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa settingnya itu di bawah 5 ampere teman-teman ya. Settingnya di mana sih bang? Thermal overloadnya diambil, kemudian kita setting di sini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada garis-garis seperti ini, biasanya meliputi angka-angka yang akan kita arahkan berdasarkan tanda panah di sini teman-teman ya. Nah, kita setting 4 ampere misalkan. Karena kapasitas tadi 5 ampere, kita setting di 4 ampere. Ketika terjadi beban lebih, maka motor listriknya ini akan aman ya. Bisa dipahami ya? Bisa nggak? Bisa ya. Kemudian untuk memilih thermal overload relay-nya, saya punya trik tersendiri biar teman-teman cepat dalam memilihnya. Misalnya gini, anggaplah teman-teman mempunyai motor 10 ampere. Jadi kita harus menentukan thermal overload relay-nya yang kita pakai ya. Bisa dipahami ya. Jadi 10 ampere ini kita tambahin 4. Kalau saya pribadi ya, ini cara saya memilih thermal overload relay-nya. 4 ini adalah angka yang saya dapat ya. Jadi 4 ini
Jadi berapa? 10 ampere kita tambahin 4. Jadi kita memilih thermal overload relay-nya ini 14 ampere. LRD 14. Oke? Bisa dipahami ya? Ini dia misalkan. Nah, ini adalah tabel dari pemilihan thermal overload relay untuk beban lebih. Jadi jika 14 ampere tadi ya, jadi 10 ampere. Jadi 10 ampere tadi kita pilih di 14 teman-teman ya. Karena saya tambahin 4 ya. Nah, ini dia. 10 ampere kita memilih thermal overload relay-nya ini di 14 ampere. LRD 14. Kenapa? Karena saya sudah memilih dan mencocokkan angka untuk setting arusnya agar motor listriknya aman teman-teman ya. Ini dia. Jadi 10 ampere ini kita setting di bawah 10 ampere tadi ya. Karena motornya misalkan tadi 10 ampere ya. Bisa dipahami ya. Kita tambah 4. Jadi pemilihan thermal overload relay-nya ini adalah LRD atau LRE 14 ampere. Tadi apa? LCD 14 ampere atau LRD 14 ampere. Bisa dipahami ya? Bisa kan? Nah, jadi teman-teman, saya itu mempunyai cara menghitungnya sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen cepat, mungkin bisa menerapkan cara menghitungnya seperti yang saya hitung ya. Jadi misalkan tadi berapa? Saya punya motor 8 ampere bang. Saya punya motor 8 ampere, kita tambahin 4 berarti 12 ampere. Nah, pilih aja 12 ampere. Jadi di sini ada 8 ampere. Ini dia kan? 12 ampere kan? Tambahin 4 12 ampere. Berarti ini dia. Nah, tadi kan 8 ampere. Jadi kita setting di 8 di bawah 8 ampere ya. Saya punya motor 6 ampere bang. Kita tambahin 4 10. Nah, ini dia. Di bawah 6 ampere. Berarti pemilihan overloadnya itu LRD 10 ampere gitu ya. Saya rasa teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ke teman-teman semua. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik yang lagi belajar di listrik ya. Jadi teman-teman ya, untuk kontaktornya pun kita harus mencocokkan dengan thermal overload relay-nya. Misalkan ini 10 ampere, jadi kontaktornya juga kita pilih 10 ya. Nggak mungkin kita pilih di kapasitas yang di bawahnya ya gitu ya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang belajar di listrik. Salam hangat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye di video berikutnya. Thank you sudah berkunjung ke channel kami.